Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kelompok kami akan mempresentasikan tentang hubungan motivasi belajar mahasiswa perantau dengan gegar budaya. Kelompok kami beranggotakan yang pertama Gloria Pranoto dengan NPM 20012, lalu Rahma Putri Salsyadila dengan NPM 20024, Andini Pramistiani yang Ayu dengan NPM 20027, lalu ada Anfaisi Komutakin dengan NPM 20028, yang terakhir ada Luki Natasha dengan NPM 20033. Di sini kami akan membahas mengenai pengertian gegar budaya, yang kedua proses aktif gegar budaya, yang ketiga tingkatan gegar budaya, yang keempat gejala gegar budaya, yang kelima pengaruh gegar budaya terhadap motivasi belajar mahasiswa, yang keenam penyebab terjadinya gegar budaya, yang ketujuh mengatasi gegar budaya. Pada tahun 1960, Calvero Obrecht memperkenalkan istilah gegar budaya yang menggambarkan respon yang mendalam dan negatif dari depresi, frustasi, dan disorientasi yang dialami oleh orang-orang yang hidup dalam suatu lingkungan budaya yang baru. Istilah ini menggambarkan ketiadaan arah, merasa tidak mengetahui harus berbuat apa, atau bagaimana mengerjakan segala sesuatu yang di lingkungan baru. Pada tahun 2001, Wark mendefinisikan gegar budaya sebagai suatu proses aktif yang dialami individu dalam menghadapi perubahan saat berada dalam lingkungan yang tidak familiar. Proses aktif tersebut terdiri dari affective, behavior, dan kognitif, yaitu reaksi individu tersebut merasa berperilaku dan berpikir ketika menghadapi pengaruh budaya kedua. Yang selanjutnya adalah proses aktif gegar budaya. Nah, proses aktif gegar budaya ini ada 3 dimensi, yang dimana dimensi afektif, dimensi behavior, dan dimensi kognitif. Untuk dimensi afektif, dia itu berhubungan dengan perasaan dan emosi yang dapat menjadi positif atau negatif. Contohnya, dia itu merasa bingung, cemas, curiga, sedih, tidak tenang, tidak aman, dan merasa tertipu. Lalu yang kedua adalah dimensi behavior. Dimensi ini berhubungan dengan pembelajaran budaya dan pengembangan keterampilan sosial. Lalu yang ketiga adalah dimensi kognitif. Nah, dimensi kognitif ini itu hasil dari aspek afektif dan behavior, berupa perubahan persepsi individu dalam mengidentifikasi etnis dan nilai-nilai akibat kontak budaya. Selanjutnya ada tingkatan gegar budaya yang dialami oleh seseorang yang mengalami gegar budaya yang digambarkan dengan kurva U. Jadi yang pertama seseorang yang mengalami gegar budaya yang mengalami fase eksplorasi, yaitu seseorang akan mengalami euforia yang luar biasa karena akan berpindah ke tempat atau daerah baru. Kemudian seorang akan mengalami fase krisis, yaitu munculnya gejala-gejala gegar budaya. Kemudian setelah itu seseorang mengalami fase recovery, itu terjadi ketika seseorang sudah mulai beradaptasi dengan budaya yang baru. Kemudian yang terakhir mengalami fase asimilasi, yaitu fase ketika sudah mulai terbiasa dengan budaya yang baru. Kemudian di sini ada gejala-gejala yang dialami oleh seseorang yang mengalami gegar budaya, yaitu yang pertama kesedihan, kesepian, kehilangan. Kemudian yang kedua preokupasi atau pikiran terpaku hanya pada satu ide saja. Kemudian yang ketiga ada kesulitan tidur, keempat perubahan perilaku, kelima kemarahan, sifat cepat marah, keenggaran untuk berhubungan dengan orang lain, dan yang keenam untuk mengidentifikasi dengan budaya lama atau mengidealkan daerah lama. Kemudian yang ketujuh kehilangan identitas, kedelapan berusaha terlalu keras untuk menyerap segalanya di budaya baru, yang kesembilan tidak mampu memecahkan permasalahan sederhana, yang kesepuluh tidak percaya diri, yang kesebelas merasa kekurangan, kehilangan dan merasa gelisah, yang ke-12 mengembangkan stereotip tentang kultur yang baru, yang ke-13 mengembangkan obsesi seperti over clean lines, dan yang ke-14 rindu dengan keluarga.
Pengaruh gegar budaya terhadap motivasi belajar siswa. Fenomena gegar budaya pada mahasiswa kebanyakan dialami oleh mahasiswa perantau dan sebagai mahasiswa baru di perguruan tinggi karena berada di antara transisi budaya yang berbeda dituntut untuk dapat beradaptasi dengan lingkungan dalam kondisi yang benar-benar baru. Mahasiswa lintas budaya akan lebih kesulitan memahami materi perkuliahan, minimnya rekan kuliah, kurangnya informasi perkuliahan, dan berkembangnya rasa minder yang akan mengakibatkan motivasi kuliah atau belajar mahasiswa menurun. Hal tersebut karena dipengaruhi oleh gegar budaya yang menyebabkan penurunan tingkat kepercayaan diri mahasiswa. Menurut Steinhoff pada tahun 1997, dia menyatakan bahwa keberhasilan psikologis yang dilakukan oleh mahasiswa perantau di lingkungan belajar yang baru berhubungan positif dengan performa akademis mahasiswa. Oleh karena itu, kegagalan penyesuaian diri mahasiswa perantau hingga menyebabkan gegar budaya akan berdampak negatif terhadap performa akademis mahasiswa dan tidak menutup kemungkinan menurunkan motivasi belajar siswa. Sedangkan menurut Sia pada tahun 2019, menjelaskan bahwa gegar budaya dapat mempengaruhi kemampuan individu dalam memecahkan masalah dan mengambil keputusan, dan hal ini akan menurunkan motivasi untuk beradaptasi dengan hal-hal yang baru. Penyebab terjadinya gegar budaya yang pertama adalah faktor internal. Faktor internal mencakup keterampilan berkomunikasi, pengalaman dalam setting lintas budaya, kemampuan bersosialisasi, dan ciri karakter individu. Yang kedua adalah faktor eksternal. Gegar budaya terjadi lebih cepat jika budaya tersebut semakin berbeda. Hal ini meliputi perbedaan sosial, budaya, adat istiadat, agama, iklim, rasa makanan, bahasa, gerak tubuh atau ekspresi tubuh, hingga mimik wajah, cara berpakaian atau gaya hidup, teknologi, pendidikan, aturan-aturan dan norma sosial dalam masyarakat, serta perbedaan perilaku warga tuan rumah. Untuk mengatasi gegar budaya dapat dilakukan dengan memperluas relasi, lebih sering berbicara, terus terlibat dengan kegiatan-kegiatan di sekitarnya, mencari distraksi positif, dan membuka pikiran atau menjadi orang yang open-minded. Diagram di samping merupakan hasil dari pertanyaan apakah Anda pernah mengalami gegar budaya. Berdasarkan grafik tersebut, 62,5% atau 10 mahasiswa pernah mengalami gegar budaya atau culture shock. Kemudian 37,5% atau 6 mahasiswa lainnya mungkin pernah mengalami gegar budaya atau culture shock. Dari perbedaan budaya, mahasiswa perantau mengalami atau merasakan perbedaan tersebut, yakni sulit beradaptasi, perasaan kehilangan keluarga, teman, status, dan kepemilikan, penolakan terhadap orang-orang dan atau sesuatu di lingkungan baru, dan adanya kebingungan mengenai peran, harapan terhadap peran tersebut, nilai yang dia anut, perasaan, dan identitas diri. Dari grafik tersebut dapat didapatkan 43,8% yang merasakan kesulitan untuk beradaptasi, 25% yang merasakan kehilangan dan kekurangan terhadap keluarga, teman, status, dan kepemilikan. 18,8% yang merasakan penolakan terhadap orang-orang dan atau sesuatu di lingkungan baru, dan 12,5% yang merasakan adanya kebingungan mengenai peran harapan terhadap peran tersebut, nilai yang dianut, perasaan, dan identitas diri. Jadi, dapat diketahui bahwa kebanyakan mahasiswa perantau mengalami kesulitan untuk beradaptasi. Mahasiswa rantau merasakan perbedaan seperti bahasa, makanan, gaya hidup, dan lingkungan, atau keadaan geografis. Dapat dilihat dari grafik, pada perbedaan bahasa didapatkan sebesar 50%, untuk perbedaan makanan didapatkan hanya sebesar 12,5%, untuk perbedaan gaya hidup didapatkan 31,25%, dan untuk perbedaan lingkungan hanya 6,25%. Jadi dapat dikatakan bahwa mahasiswa perantau merasakan perbedaan bahasa dan makanan yang paling dirasakan. Perbedaan tersebut mempengaruhi motivasi belajar mahasiswa yang menyebabkan penurunan motivasi belajar. Penurunan motivasi belajar mengakibatkan penurunan terhadap prestasi akademis.
Selanjutnya, dari perbedaan tersebut menyebabkan penurunan motivasi belajar mahasiswa perantau. Sebagian besar mahasiswa rantau merasa malas saat belajar. Dari grafik didapatkan sebanyak 50% mahasiswa rantau merasakan malas untuk belajar yang tidak merasakan malas belajar hanya sebesar 6,25%. Jadi, mahasiswa perantau mengalami rasa malas untuk belajar karena sebagian besar dari mereka merasa sulit untuk beradaptasi di daerah yang baru. Adapun upaya untuk mengatasi rasa malas saat belajar, diantaranya dengan kelompok belajar, menonton video motivasi belajar, belajar sambil mendengarkan musik, dan menonton film. Dari grafik didapatkan 37,5% mahasiswa melihat video motivasi belajar, sebesar 31,25% mahasiswa membuat kelompok belajar, dan sebesar 25% mahasiswa mendengarkan lagu saat belajar. Jadi, sebagian mahasiswa perantau membangun motivasi untuk menghilangkan rasa bosan saat belajar dengan cara membentuk kelompok belajar, melihat video motivasi belajar, dan mendengarkan lagu saat belajar agar tidak bosan. Upaya yang dilakukan oleh mahasiswa perantau sudah sesuai dengan teori, di mana menurut Akbar, upaya untuk mengatasi gegar budaya dengan memperluas relasi, lebih sering berbicara, mencari distraksi positif. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.